2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik guys. Jadi ini hari pertama saya membuat video untuk di bulan puasa Ramadan, tepatnya di tahun ini ya. Jadi dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menjalankan program yang namanya tausiah singkat atau kuliah 7 menit untuk di bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan kita kembali membahas masalah sosial yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab, dan yang belum bisa akan menjadi PR atau tugas untuk kita bersama. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Yang paling pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih sampai saat ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, keringanan langkah, serta juga kekuatan dalam menghadapi segala ujian cobaan di dunia dan akhirat. Karena apa? Terkadang banyak orang yang tidak bersyukur. Sudahlah rambutnya mulai luntur, matanya mulai lamur, giginya sudah mulai gugur, tetapi selalu saja tidak bersyukur, bahkan takabur. Masya Allah. Oke, selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan kita banyak pemahaman, ilmu, serta wawasan yang diberikan kepada beliau melalui orang-orang yang terpercaya ataupun melalui beliau langsung. Hingga saat ini kita bisa merasakan zaman yang penuh dengan kecanggihan dan zaman yang maju daripada zaman yang sebelum-sebelumnya. Ya, saya hormati dan saya sayangi follower serta subscriber yang masih setia menonton channel saya. Oke, video ini saya buat di jam 9.20 malam ya, selesai sholat tarawih. Langsung saja pembahasan untuk video pertama kuliah 7 menit ini, yaitu membahas ilmu. Ilmu dalam bahasa Jawa itu ngelmu. Artinya apa? Yaitu sulit untuk dicari dan untuk didapatkan. Jadi orang-orang yang tahu artinya ngelmu itu yaitu sulit gitu. Bahkan ilmu ini harus kita pahami berkali-kali supaya kita paham apa yang dimaksud dalam ilmu yang sedang kita pelajari. Ya. Dan dengan ilmu kita dapat selamat dengan dunia dan akhirat. Karena apa? Orang yang berilmu akan memiliki akal yang baik, usaha yang baik, ibadah yang baik, serta menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Oke. Mengapa ilmu itu sangat penting? Mengapa ilmu itu banyak dicari orang? Yang pertama, ilmu dapat menjamin sekitar 99% kesuksesan manusia di dunia. Maka daripada itu orang berbondong-bondong untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu agar kehidupannya terjamin melalui ilmu yang ia dapat dan bisa diamalkan kembali kepada orang yang membutuhkan. Begitu. Maka marilah kaula-kaula muda, kaula mudi untuk senantiasa selalu menjalankan pendidikan baik dari SD, SMP, SMA, serta sampai kuliah apabila memiliki kemampuan. Karena dengan ilmu Anda dapat merasakan betapa nikmatnya hidup dengan segala pengetahuan. Oke? Jadi ilmu ini sangatlah dianjurkan untuk orang semua menuntutnya. Kenapa? Ketika wahyu pertama kali datang, itu yang diajarkan adalah ikro. Artinya apa? Bacalah. Ikro. Bacalah. Maka manusia pada saat itu dituntut untuk belajar. Kalau tidak bisa membaca, bagaimana akan ada ajaran?
bagaimana ajaran itu bisa sampai ke seluruh umat. Maka daripada itu, di saat pertama kali turun wahyu, disuruh yang itu hanya Iqra, bacalah. Oke. Maka pentingnya ilmu itu sangatlah luar biasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man ardakhaha fa'alaihi bi ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Jadi sudah jelas, ilmulah yang harus kita kejar. Karena dengan ilmu kita tahu mana syariat yang harus kita jalankan, mana tidak. Dan dengan ilmu kita tahu bagaimana cara kerja cerdas, halal dan baik, serta mendapatkan kesuksesan. Maka daripada itu, mari sebagai generasi penerus tetap semangat untuk mencari ilmu. Selanjutnya juga ada hadis riwayat Muslim, yaitu idza matal insana naqta'i anhu amalah illa min salasati illa min sadaqati zariyah au ilmi yuntafa bihi au dadi solihi yad'ulah. Yang artinya, jika seorang manusia mati, maka terputuslah semua amalnya, kecuali dari 3 hal, yaitu dari sedekah jariah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi, ilmu adalah termasuk salah satu amalan yang tidak terputus ketika kita meninggal, ketika kita mati. Mengapa? Karena ilmulah termasuk daripada amalan yang berkelanjutan. Ketika Anda mendapatkan ilmu, Anda ajarkan kepada orang tersebut, Anda mendapat pahala. Dan orang yang tadi sudah belajar dengan kita melanjutkan mengajar orang, maka semakin tambah pahala kita. Maka daripada itu, ilmu juga berdampingan dengan yang namanya sedekah jariah. Dan itu amalannya tidak terputus hingga kita mati. Selanjutnya, dalam surah Al-Quran, Allah juga menjamin bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya daripada orang-orang yang tidak berilmu. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yazfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi daraja. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi guys, sudah jelas ya, bahwa orang yang berilmu itu memiliki spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu, mengapa demikian? Coba kita lihat orang yang bergelar doktor, insinyur, dokter Handes dan lain sebagainya. Kita akan melihat beliau memiliki derajat yang sedikit lebih tinggi daripada kita. Bukan begitu? Karena apa? Bukan karena kekayaannya, bukan karena namanya, bukan karena keluarganya, tetapi karena beliau memiliki gelar, memiliki kelulusan yang baik, yang sudah mencapai titik batas maksimal. Maka daripada itu, agar kita juga bisa sama seperti beliau, dalam artian yaitu menuntut ilmu yang setinggi-tingginya, maka rajin-rajinlah kita belajar untuk supaya kita menjadi orang yang cerdas, yang juga bisa mendapatkan segala ilmu. Dengan ilmu kita bisa sukses dunia, dan dengan ilmu pula insya Allah kita selamat akhirat. Maka kawan-kawan semua, sudah jelas secara sosial kita bahas mengapa ilmu itu penting. Terkadang banyak orang yang berbicara bahwa untuk apa kita
kejar pendidikan sejauh mungkin. Untuk apa kita kejar pendidikan setinggi mungkin? Sedangkan untuk kita sekarang ini, tamat ini aja kita udah bisa bekerja. Tamat ini saja kita sudah punya skill yang bagus, kita sudah bekerja. Boleh Anda berpikiran seperti itu. Tetapi sudah jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadilah tadi bahwa orang-orang yang menuntut ilmu atau yang berilmu derajatnya akan diangkat sedikit, ditinggikan. Jadi ilmu tadi kalau dipandang secara sosial bisa digunakan untuk mencari pekerjaan ke depan, pekerjaan yang dalam artian lebih baik atau lebih bagus dan lebih sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tetapi secara pandangan kita sebagai orang awam bahwa ya itu tadi, dengan kita tamat begini kita sudah bisa bekerja, salah. Karena kalau kita tarafnya bekerja, orang yang tidak sekolah pun bisa bekerja. Tetapi ilmu ini memberikan kita pola pikir yang baik, cerdas, canggih, dan mudah untuk menjalankan segala dan menghadapi segala persoalan hidup. Dengan ilmu kita bisa cerdas, kita bisa mengajak orang juga lebih cerdas, dan kita bisa mengamalkan kepada semua orang. Begitu. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kawan-kawan semua termotivasi, kejar pendidikan sejauh mungkin, setinggi mungkin. Karena dulu saat kita diajarkan itu pernah kita dengar, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mengapa orang Cina begitu pandai? Karena mereka selalu belajar dan hanya tidur beberapa jam. Jadi mereka lebih fokus, lebih tekun untuk belajar. Karena mereka tahu bahwa ke depan persaingan hidup bukan lagi soal badan kuat, tapi soal ilmu dan pemikiran yang cerdas. Oke? Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk hadis dan Quran surat tadi saya melihat teks, karena kebetulan saya sudah lama tidak belajar di pondok pesantren dan lain sebagainya. Karena ketika saya tamat kuliah, saya sudah berhenti mengikuti organisasi-organisasi yang berbasis Islam dan lebih fokus bekerja. Itu juga merupakan kesalahan daripada saya. Maka daripada itu, saya coba belajar kembali dan saya expose supaya apa yang saya pelajari ini bisa juga dilihat dan ditonton serta dipelajari oleh teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kehilapan itu semua datangnya dari saya. Dan Allah adalah yang Maha Pengampun, maka kita sebagai umatnya juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.